Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan kembali review atas pelajaran di pertemuan kita sebelumnya. Jika kalian masih ingat, untuk anak-anak kami kelas 11 dan kelas 12, untuk materi SBK kita sudah menyepakati menggunakan beberapa Google Tools. Dan tentu saja sebelum menggunakan, tentu baik dicek dulu bagi seberapa paham kita menggunakannya. Dan itu yang sudah kita lakukan pada pertemuan pertama. Kita coba melihat dulu seperti apa Google Tools yang akan kita gunakan. Kemarin sudah kita lihat di PowerPoint yang sudah saya bagikan ke kalian. Ini saya munculkan lagi PowerPoint-nya. Ya, ini ada Google Tools untuk belajar musik, Google Tools untuk belajar seni rupa, lalu buku paket tetap kita gunakan. Ini baik kelas 11 maupun kelas 12, ya. Lalu nanti beberapa bahan selain yang di buku, saya juga kebetulan senang menulis juga. Nanti beberapa saya akan publish di blog ini, kalian boleh baca-baca. Nah, selanjutnya ini tadi yang baru kita bahas. Untuk Google Classroom, dari respon yang sudah kalian berikan, langsung kita cek saja ya. Kita cek dia dari kelas ini. Lalu tidak masalah supaya kalian bisa lihat kalau di komputer atau handphonenya para guru seperti apa sih tampilannya Google Classroom, seperti inilah dia. Nah, kita akan coba melihat hasil respon kalian tadi ya, seberapa siap. Oke, kita cek. Nah, ini dia. Ya, ini pertanyaannya, masih ingat? Baik, sengaja saya buat linknya satu untuk kelas 11 dan kelas 12 untuk melihat secara global seberapa paham menggunakan aplikasi tadi. Nah, lihat di sini. Oke, ini saya bisa cek per kelas itu yang mengisi siapa aja, yang belum mengisi siapa saja. Ini summary secara umum. Nah, untuk Google Classroom, lihat dari skala 1 dari tidak paham sampai paham sekali. Nah, umumnya yang hanya satu orang ini, dan ini sudah saya japri orangnya, umumnya sudah paham, jadi saya anggap cukup. Untuk YouTube juga demikian. Yang jadi concern sedikit di Google Docs, Google Dokumen ini, padahal ini menurut saya sangat penting, karena sekali lagi walaupun ini pandemi dan kita belajar jarak jauh, bukan berarti selain materi yang di kelas, bukan berarti kita tidak bisa membuat platform untuk mengerjakan PR secara jarak jauh. Oh, bisa ya? Bisa. Dan untuk itulah kita buat Google Dokumen. Nah, dari respon yang muncul di sini, lihat bahwa cukup signifikan lah yang masih belum paham. 43 orang, 99 orang yang sama sekali tidak paham. Ini ada 43 orang yang tidak paham di 99. Ya, lihat kurvanya yang cukup seimbang. Karena itu menurut saya, supaya bisa mengarah ke sini semua, saya coba bantu dengan membuat video singkat ini, mudah-mudahan membantu. Sekali lagi, apapun video yang akan kalian tonton ini hanya sekedar panduan saja, dan karena internet memberikan kemudahan, selain video saya ini, kalian juga silahkan inisiatif belajar secara jarak jauh ini memang sangat penting, karena tidak ada orang tua yang bisa mengawasi kalian 100% dan menunjuk harus tekan ini tekan itu, guru juga tidak bisa. Artinya inisiatif kalian sebagai siswa untuk belajar secara mandiri, ya ini sifatnya support saja. Inisiatif kalian itu sangat penting sekali. Nah, sekali lagi untuk Zoom juga berlaku hal yang sama. Masih belum banyak yang bisa. Ke depan barangkali untuk beberapa mata pelajaran atau tergantung inisiatif guru, Zoom juga akan kita gunakan. Baik, sebelum melebar kemana-mana, kita kembali ke Google Dokumen. Mengapa sih banyak yang tidak paham Google Dokumen? Saya tidak tahu, mungkin karena belum pernah dicoba. Dan kali ini kita akan coba melihat seperti apa cara menggunakan Google Dokumen. Baik, kita buka tab yang baru. Kalau kalian perhatikan, di sebelah kanan atas ini ada Google Account di mana saya sign in. Sign in artinya saya masuk. Jadi aktivitas browser saya kelihatan di situ, email saya kebuka juga di sini, dan semua aplikasi Google kelihatan di sini. Nah, tadi yang mau kita pelajari adalah Google Dokumen. Di mana dia? Ini Google Dokumennya. Kita klik saja.
Nah, ini cara membuatnya. Langsung ini saya sudah ada beberapa file, tapi tentu kita harus mulai dari awal. Oke. Jadi prinsipnya Google Dokumen ini adalah menyiapkan paper, dan paper itu bisa ada 3 pilihan, bisa dilihat saja oleh orang lain yang kalian bagikan linknya, bisa dikomentari saja, atau bisa orang yang kita undang juga ikut mengedit. Tentu saja karena nanti kita tujukan untuk menjadi saran untuk mengerjakan PR bersama-sama, PR kelompok, maka yang kita pilih nanti adalah sebagai editor. Orang yang kita undang juga sebagai editor. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat tahap per tahap. Kita buka dulu satu dokumen kosong, ya, kosong di sini. Nah, kalau di pembelajaran biasa umumnya kita mengerjakan, kita tunjukkan ke teman kita seperti itu ya, dikoreksi sampai nanti hasilnya final oleh di kelompok itu, lalu kalian serahkan ke saya atau guru-guru lain yang menugaskan. Kita bisa, nah sekarang kita belajar Google Dokumen ini, kita namai saja misalnya contoh ya, contoh saja nanti. Contohnya, oke, kita namai judulnya tugas SBK kelas, ini contohnya ya, kelas 12 kelompok 1 misalnya. Oke. Nah, yang membuat seperti ini bisa salah satu atau bisa ketua kelompok. Nah, setelah kalian buat ya, mudah saja, tinggal ketik saja apa yang perlu. Nah, ini tinggal membagikan. Oke, kebetulan karena saya punya lebih dari satu Google account, saya coba undang dulu orang ini ya. Saya coba, guys, kita bisa, saya kirim pesan ke dia, kita kerja kelompok menggunakan dokumen ini ya. Nah, pesan ini sudah sampai nanti ke dia, kita kirim ya, lalu saya cek, saya buka tab baru. Oke. Nah, tadi karena dikirimnya ke email yang saya, maka saya cek di inbox saya. Inboxnya di mana? Di inbox Gmail ini. Oke, sudah terbuka. Lihat ada undangannya, benar enggak? Ya, guys, kita kerja kelompok menggunakan. Nah, lalu tinggal buka saja undangannya ini. Oke, no thanks. Open in docs. Ya. Ya. Oke. Lihat ya. Nah, kalian lihat bahwa lihat bahwa di sini sudah muncul. Ini tadi orang yang mengundang saya. Posisi saya sekarang di sini. Oke, jadi kalau misalnya saya ketik sesuatu, kita mau bikin tugasnya kayak gimana gitu ya. Ini lihat, ini di akun saya yang Lead Your Hearts. Nah, kita coba lihat muncul nggak di akun yang lainnya. Nah, muncul dia, bahkan posisi kursornya pun kelihatan. Oke. Nah, jadi bisa di sini, atau kalau misalnya karena ini nanti yang menjadi tugas, kalian juga bisa komunikasi menggunakan ini. Ya, komunikasi di sini bisa. Oke, nah kalau sudah ini dia tanya, lalu karena si orang ini yang menanya ke saya, maka saya jawab di sini. Oke, kita buat saja dulu kerangkanya. Nah, kita lihat muncul nggak pesan saya ini di dia. Nah, muncul. Oke, jadi saya hapus dia, dihapus oleh si Lead Your Heart, maka sini juga terhapus. Oke, sekali lagi kalau mau membagikan, pastikan lihat ini ya, ini ada pilihan supaya dia bisa mengomentari bahkan mengubah. Kalian pilih yang editor, jangan yang pemberi komentar atau lihat saja. Lihat saja kalau kalian ingin menunjukkan karya kalian ke orang lain tapi tidak mengharapkan komentar apapun.
kalian pilih memberi komentar, kalian bagikan link, ini link yang saya maksud itu, kalian bagikan ini, orangnya bisa memberi komentar tapi tidak bisa mengedit. Nah, di editor inilah fungsi penuhnya berlangsung. Kalau kalian mau misalnya bahkan kalian membuat dokumennya tapi menyuruh orang lain mengerjakan, ini jadikan sebagai pemilik dari dokumen ini. Oke, nah jadi diandaikan inilah dia ya, misalnya tugas SBK kelas 12 kelompok 1, lalu kalian buatlah namanya siapa, 1 si Abed, 2 si Agus, 3 si sembarang saja, Daniel misalnya, 4 si Zevanya misalnya. Oke, tentu saja ini contoh covernya saja, lalu kalian bisa buat banyak hal. Nah, jika sudah selesai, kalian kalau gurunya bersedia, kalian tinggal bagikan link ini ke gurunya, gitu ya. Kalian boleh minta apa akun emailnya, kalian informasikan bahwa kalian sudah kirimkan, atau kalau si gurunya minta kirimkan bentuk filenya ke saya, maka kalian tinggal download saja. Download, nah ini ada pilihan, bisa Word, dokumen atau apapun. Saya rasa itu dulu bagaimana cara menggunakan Google Dokumen. Jadi perhatikan bahwa di Google Dokumen ini ada 3 keunggulannya. Yang pertama, ini memudahkan kolaborasi secara online. Yang ketiga, apapun perubahannya kalian lihat di sini. Ini saya bisa lihat historinya, siapa yang mengubah apa, gitu ya, bisa. Oke, kalian tinggal tutup. Nah, bahkan teman kalian bergabung, kalau dia belum gabung ya dihubungi orangnya, yuk kita kerja. Jadi ini hanya platform saja, sekali lagi inisiatif dan kemauan dari teman-teman untuk mengerjakan secara bersama-sama pada waktu yang bersamaan, ya baiknya memang disepakati dulu. Oke, kalian boleh WhatsApp teman kalian dulu, dijadwalkan juga jam berapa mau kerja. Seperti itu. Kalau mau melihat seperti apa cara bantuannya, seperti yang saya katakan tadi, saya sangat yakin bahwa petunjuk atau keterangan saya berikan di video ini pasti jauh dari cukup. Karena itu kalian silahkan cari saja support Google Docs, gitu ya. Kemungkinan besar kebingungan atau pertanyaan kalian sudah pernah juga ditanyakan oleh orang lain, dan itu sudah diposting di sini, gitu. Jadi kalian coba cari saja. Kalau kesulitan menggunakan bahasa Inggris, kalian boleh ubah saja supaya nanti munculnya dalam bahasa Indonesia. Ini manage your Google account. Sebentar. Oke, saya ubah misalnya ke bahasa Indonesia dulu ya, supaya ini caranya, data dan personalisasi, lalu di bahasa Indonesia. Oke, sudah benar. Oke, nah di sini di help center ini boleh ya, get help with, nah ini dia. Oke, nah semuanya ada di sini. Bagaimana mengubah paragraf, fontnya, menggunakan link, ya, remove header, footer, halamannya dan lain-lain. Pada intinya sebenarnya apapun instruksi yang diberikan lewat video saya ini atau video yang lain yang kalian di YouTube atau di sumber lain, pada intinya hanya akan berhasil kalau kalian bersedia mengulik-ulik sendiri. Saya rasa itu dulu. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang belum jelas, silakan komen di bawah video ini. Dan sekali lagi ingat,